Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa kita berkumpul di berbahagia ini untuk mengadakan pembelajaran ini. Jadi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita melakukan doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, saudara sekalian, saya membuka buku ini halaman 97. Sudah dibuka semua ya? Baik, sebelumnya minggu kemarin kita telah membahas pelajaran tentang tunggal, dan pada minggu ini kita akan membahas tentang pelajaran yang membahas tentang gadai. Saudara sekalian, ada yang mengerti atau bisa menjelaskan apa itu terkait dengan gadai? Iya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian gadai. Tolong dibaca bukunya di sini yang pengertian gadai kan. Sebagaimana dalam firman-Nya artinya menjadikan benda yang bernilai harta sebagai jaminan sebuah hutang di mana hutang akan dilunasi darinya ketika tidak mampu melunasi. Dari arti dari ayat yang di atas tersebut sudah menjelaskan bahwasanya jika kita mau berutang, akan tetapi utang ini terlalu besar, jadi gadai ini menutupi dengan hal utang-utang sebagaimana pelajaran yang sebelumnya. Gadai ini bisa sebagai barang jaminan untuk menjamin utang-utang yang kita pinjam. Contoh, Bapak meminjam uang sebanyak 20 juta. Akan tetapi dalam hal yang 20 juta ini Bapak memberikan gadai. Dalam hal gadainya bisa jadi Bapak menjaminkan sertifikat tanah ataupun kendaraan ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu penggadaian ini bisa dibayar dan dikembali harta Bapak sendiri. Dan jika Bapak tidak membayar utang tersebut senilai 20 juta, jadi harta yang digadaikan atau yang dijaminkan itu akan hangus kepada pemberi utang tadi. Jadi dalam pembahasan gadai ini kita berutang tapi memiliki jaminan. Pada hal tersebut jika tidak memberikan jaminan kepada pemberi utang tidak apa-apa. Cuma karena jika dalam hal gadai utang yang dipinjam itu sudah nominal besar ataupun di luar jangkauan batas kita, oleh karena itu kita dimintai jaminan untuk meyakinkan untuk melunasi utang tersebut. Dan syarat gadai ada dua macam. Yang pertama itu rahi, orang yang menggadaikan barang. Orang yang menggadaikan barang ini yang dalam catatan barang yang digadaikan harus memiliki nominal harga sesuai dengan yang kita pinjam. Contoh, kita mau menggadai ataupun meminjam kepada seseorang ataupun kantor penggadaian, kita meminjam uang 5 juta. Akan tetapi barang yang kita gadaikan itu hanya berupa HP yang berharga cuma nominalnya 2 juta. Kalau kita menggadaikan barang yang tidak sesuai dengan pinjaman, itu tidak bisa. Kita harus menggadaikan suatu barang itu yang sama
nominalnya dengan uang yang kita pinjam. Contoh, kita meminjam uang 5 juta, kita gadaikan kendaraan seperti motor. Kita gadaikan motor kita yang berharga 7 juta, sedangkan kita meminjam 5 juta ke 6 juta. Wajar kalau tidak sesuai harga yang kita pinjam. Misalnya tadi kereta kita atau motor kita itu berharga 7 juta kalau dijual kan, tapi kita cuma bisa diberi pinjaman itu 5 juta atau 6 juta, karena di situ adalah jaminan. Seandainya kita tidak bisa membayari utang tersebut, oleh pihak gadai sudah memiliki keuntungan dalam menginjamkan uang kepada kita dengan tadi sepeda motor kalau dijual itu masih berharga 7 juta. Tapi dengan syarat kelengkapan yang memadai, tidak bisa menggadaikan suatu barang tidak memiliki surat-surat ataupun tidak lengkap. Contoh seperti tadi kita menggadaikan sepeda motor atau motor kita, tapi tidak memiliki surat-surat STNK, BPKB ataupun semacamnya. Jadi motor ini tidak berharga di mata orang kalau tidak memiliki surat. Oleh karena itu kita menggadai harus sesuai dengan syarat yang ketentuannya. Dan yang kedua itu yang namanya murtahin, orang yang berpiutang yang menerima barang mengadai sebagai jaminan atas utang. Jadi dalam hal ini, jika kita menggadaikan ataupun memberikan pinjaman kepada seseorang, kita harus bisa menggadaikan barang-barang yang berharga seperti pembahasan tadi. Contohnya, kita menggadaikan suatu barang, misal contohnya itu perhiasan. Perhiasan ini dalam jumlah yang nominal banyak, tapi kita tidak meminta imbalan ataupun utang piutang. Kita hanya menggadaikan saja dalam catatan menitip ke kantor penggadaian ataupun balai penggadaian. Dalam balai penggadaian ini kita dimintai dalam upah penggadaian, dalam upah tidak bunga tapi dalam menjaga keamanan. Tidak mungkin kita menitipkan barang kepada seseorang tidak memberikan imbalan dalam hal keamanannya. Oleh karena itu, jika kita menitipkan barang kepada balai penggadaian, kita harus bisa menjamin keamanan tersebut dan kita harus memberikan imbalannya. Dalam syarat penggadai ini, kita harus bisa memiliki syarat ijab kabul ataupun syarat sigot, yang dimana antara si pemberi ataupun si penerima dalam hal gadai harus memiliki perjanjian ataupun ijab kabul yang disebutkan. Contohnya, dalam transaksi ini memiliki ijab kabul. Misalkan saya utangkan kepadamu uang 5 juta, sebagai jaminannya adalah sepeda motormu, dan saya sebagai penerima saya pinjam uangmu sebanyak 5 juta dan saya berikan jaminan sepeda motor saya yang bisa dijual dengan surat-suratnya. Itulah ijab kabul. Dan kita di situ harus menerapkan kapan kita meminjam dan kapan kita mengembalikan uang tersebut. Contohnya, saya pinjam uangmu di tanggal sekian dan saya kembalikan di tanggal sekian atau bulan sekian. Jadi jika kita tidak bisa melunasi di tanggal tersebut ataupun di bulan tersebut, oleh karena itu barang yang kita gadaikan bisa ditarik secara sepihak oleh pihak penggadai, kecuali kita sebelum tanggal tersebut kita sudah mengkonfirmasi bahwa kita meminta perpanjangan waktu. Tapi kalau tanpa basa-basi kita tidak membayar di hari tersebut, barang gadai tersebut akan hangus ditahan oleh barang penggadai, karena kita tidak sesuai perjanjian dalam hal membayar utang piutang. Oleh karena itu, dalam agama gadai itu adalah suatu perjanjian ataupun suatu penjaminan dalam hal utang piutang. Memang masih banyak orang mengutang tidak ada penjaminan, cuman kata-kata saja. Oleh karena itu gadai datang, hukumnya memberikan pinjaman kepada seseorang tapi dengan jaminan yang serupa dengan harta yang tersebut. Sudah paham tentang gadai dan syarat tentang gadai? Di sini ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang paham tentang penjelasan Bapak tentang hal gadai? Ada yang bisa
ulangi. Singkat saja, tulisan kita. Kami sebenarnya teman-teman adik. Sekalian, terima kasih dalam waktu dan Tuhan untuk pembahasan dari Nadai. Apakah masih ada pertanyaan atau yang kurang mengerti? Silakan bertanya. Mas, ada? Oke, baiklah jika sudah mengerti dan memahami tentang syarat gadai dan syarat gadai, mungkin pada hari ini cukup sekian pelajaran kita dan kita lanjutkan di